Baik, selamat pagi teman-teman teman-teman di Antara Insurance Broker ya. Tanggal 8 November 2024 ya. Hari ini kita akan bicara mengenai property insurance ya. Bahas mengenai underwriting terlebih dahulu ya. Nanti minggu depan mudah-mudahan kita bisa bahas mengenai klaim ya. Hari ini saya mengenalkan diri ya, suatu istilah insurance is easy ya. Jadi saya sebut I3 ya. Saya mau coba sampaikan karena saya bagaimanapun sebagai guru asuransi saya ingin apa kalian semua apa ya mengetahui ataupun memahami ataupun meyakini bahwasannya asuransi itu mudah ya, asuransi itu mudah ya, tidak sulit ya, dan mudah sekali. Kayak misalnya suka mengcrack ya, suka menghack ya sesuatu hal. Saya ingin sekali juga menghack ataupun mengcrack ya asuransi ini ke dalam sebuah istilah-istilah atau sebuah hal-hal yang kalian bisa pahami ya. Jadi saya ingin kalian meyakini bahwa insurance is easy. Itu loh ya. Jadi saya sebut I3 ya. Dan kemudian ini saya punya logo ya, asuransi ya, yang saya pakai semenjak seminggu 2 minggu yang lalu ya. Oke, kita akan belajar mengenai underwriting untuk properti ya. Ya, sebelum kalian mempelajari mengenai properti dan bagaimana mengunderwrite ya, kalian juga harus memahami terlebih dahulu pertama kali apa sih yang dihadapi oleh properti, bahaya-bahaya apa saja sih? Ya tentu pasti umumnya kalian tahu itu kebakaran ya. Kebakaran menjadi suatu penyebab yang cukup dominan, yang sering terjadi, yang membumi hanguskan, menghancurkan properti yang kita miliki ya. Properti ini kalian jangan cuma hanya berpikir bahwa itu hanya gedung saja, ataupun hanya rumah tinggal, ataupun apartemen. Properti ini adalah segala macam harta benda ya, harta benda yang kita miliki dalam bentuk berwujud sesuatu ya. Bisa mesin, bisa komputer atau apapun ya. Jadi jangan cuma semata-mata bangunan ya. Tetapi memang karena nilai bangunan yang paling besar ya selain mesin-mesin dan stok, maka umumnya umumnya yang kita pahami adalah bangunan ya, dan juga tentu stok dan mesin pasti ada apa? Ada pembungkusnya, ada tempat berlindungnya yaitu bangunan. Maka oleh sebab itu bangunan adalah menjadi suatu objek tanggungan yang pertama kali, habis itu isinya mungkin mesin dan stok dan lain-lain ya. Makanya rumah tinggal apa isinya? Pertama rumah tinggal dulu, ya bangunannya. Kemudian ada perlengkapan rumah tangga, mungkin ada yang lain-lain ya. Oke. Nah, bahaya yang pertama adalah bahaya kebakaran. Nah, dari sini saya ingin coba kalian pahami bahaya kebakaran tersebut timbul dari apa? Sebagian besar yang selama ini dikambing hitamkan adalah apa? Dari korsleting listrik ya. Jadi kambing hitam paling banyak dalam bahaya kebakaran adalah listrik ya, korsleting ya. Yaitu arus pendek ya terjadinya. Tapi memang itu yang selama ini kita baca di surat-surat kabar ya, diduga ya semuanya kebakaran dari listrik ya. Karena listrik tidak bisa membela diri ya, tidak bisa menyanggah bahwa oh bukan saya, tidak bisa. Dia disalahkan ya dia diam aja. Ya sudah. Jadi listrik lah yang disalahkan ya. Paling mudah ya. Tapi kemudian saya percaya masih banyak kebakaran-kebakaran yang disebabkan bukan dari listrik ya. Bisa saja mungkin karena kecerobohan seseorang membuang puntung rokok atau di tempat sampah yang mudah terbakar. Kemudian ada juga tindakan kejahatan yang memang sengaja dilakukan. Ya saya tidak usah sebut ya. Pokoknya banyak gedung-gedung pemerintahan ya di mana di situ banyak bekas-bekas yang sangat penting ya. Kemudian eh, untuk bisa menghancurkan bukti-bukti ya, maka terbakarlah ya. Yang kemarin di kemana di Kejagung ya, itu kontraktornya yang dipersalahkan karena pada itu ada pekerjaan ya. Pokoknya intinya disalahkan lah ya. Pokoknya ada yang disalahkan, bisa disalahkan, dia itu disalahkan ya. Intinya begitu ya. Jadi sangat mudah untuk dapat melihat penyebab kebakaran ya dari api. Api bisa timbul dari macam-macam ya, entah dari listrik atau dari orang merokok ataupun tindakan kesengajaan ya. Ini kita coba lihat ya dari kebakaran. Oke. Kemudian ini tsunami ya, tsunami ini kalau tidak salah ambil dari Aceh ya. Kalau tidak salah dari Aceh. Oh, bukan, sorry, Jepang. Jepang tsunami ya. Tahun 2011 ya. Kalau eh, tsunami Aceh tahun 2004 ya. Itu bersamaan dengan kebakarannya kita punya grup SSTC, berarti bulan Desember tahun 2004 juga dia.
Nah, ini begitu besar dahsyat ya. Inilah Tuhan punya pekerjaan. Enak aja kata bilang act of God. Jadi Tuhan punya kerjaan. Jadi kita menyebut apa ya? Kita persalahkan Tuhan. Ya, acts of God. Jadi ini salah Tuhan, pekerjaan Tuhan. Nggak boleh juga kita bilang begitu Tuhan punya salah. Karena memang alam semesta yang membuat itu ya alam ya. Apakah alam Tuhan? Mungkin ya. Tapi kita tidak boleh menyalahkan Tuhan ya. Nah, ini tsunami yang diakibatkan apa? Gempa bumi. Ya, tentunya Pak, polis gempa bumi. Makanya mengapa tsunami dijadikan satu dengan polis gempa bumi? Ya, itu alasannya. Karena tsunami terjadi karena adanya gempa bumi di dasar laut yang kemudian menimbulkan tsunami. Ya, jadi tsunami tidak bisa berdiri sendiri, pasti ada gempa. Nah, ini menyebabkan apa? Begitu banyaknya hancurnya bangunan-bangunan tersebut. Tentu ya, di mana? Bangunan-bangunan yang di dekat pantai ya, jadi di dekat pantai lepas, pantai luas, lautan luas ya, itu berdampak ataupun berpotensi terkait dengan kerusakan akibat tsunami. Ini berarti apa? Kita mesti analisa apakah kita punya risiko tersebut berada di dekat pantai, kemudian di pantai lautan luas, apakah di situ ada patahan-patahan tektonik, gempa atau gimana? Kalian mesti pahami juga. Ini kerusuhan ya, kerusuhan di tahun berapa nih di Jakarta Post saya ambil mengenai mengenai apa nih? Mengenai pekerjaan ya. Jadi Jakarta salah satunya adalah tempat demo yang sering berulang ya. Ya, entah karena ini masalah politik atau masalah ekonomi ataupun masalah lain-lain sosial dan segala macam itu bercampur jadi satu. Sehingga terjadi kerusuhan, terjadi demo, terjadi pembakaran dan segala macam. Jadi pembakaran kebakaran yang disebabkan oleh demo ataupun strikes ya. Jadi artinya apa? Kebakaran yang disebabkan oleh strikes ataupun kerusuhan ataupun huru-hara tidak bisa dijamin kalau dia cuma punya polis kebakaran saja. Berarti apa? Dia mesti punya perluasan jaminan dengan kerusuhan huru-hara dan lain-lain. Ya, itu poinnya. Sama juga tadi ya, kalau nanti kita lihat gempa bumi ataupun letusan gunung berapi, kalau dia kebakaran karena gempa bumi ya, kemudian lampunya korsleting ya, itu penyebab utamanya lah gempa bumi, bukan korsletingnya. Ya, jadi Anda mesti lihat resiko tersebut timbul akibat apa. Nah, jadi begini. Otomatis apa? Kalian mesti lihat bahaya-bahaya yang dihadapi. Ya, bahaya-bahaya yang dihadapi oleh sebuah properti. Ya, oleh sebuah properti ya. Pertama, perils ya. Ya, bahaya apa saja sih? Tentu kalau misalnya bangunan, rumah tinggal, ataupun kantornya Antara lah. Ya, kantornya Antara. Itu bahayanya apa? Kebakaran ya. Ya, pasti. Karena mungkin arus pendek ataupun korsleting. Sehingga apa? Sehingga peralatan listrik, panel-panel listrik tersebut ya harus apa? Terus diperhatikan, dirawat dengan baik, dibersihkan, jangan sampai berdebu, jangan sampai masuk tikus, ataupun jangan sampai ada serangga dan segala macam yang membuat kabel-kabel listrik tersebut berbahaya dan bisa menimbulkan apa? Korsleting ya. Itu. Kemudian kemudian lagi, jangan sampai kalian merokok dalam kantor ya. Kemudian membuang puntung rokok ke tempat sampah yang ada apa? Ada kain ataupun ada kertas ya. Jadi sebaiknya merokok tersebut di tempatnya dan kemudian dimatikan dengan pasti atau dicelup ke air dan kemudian dibuang tempat sampah. Ya, pastikan tuh. Itu karena masalah kebakaran seringkali terjadi karena kelalaian, karena kesembronoan, karena ketidakpatuhan ya karyawan ataupun buruh pabrik ya. Itu yang itu. Kemudian apa lagi? Kebakaran. Akibat apa kebakaran? Karena orang jahat. Nah, mungkin karena kerusuhan, bisa nggak? Itu pasar baru banyak ya. Seringkali demo kan, seringkali suka dilalui ya. Tapi memang apalagi kalau pasar baru kan daerah komersial kan. Untung pada tahun 98 pasar baru aman ya. Yang terjadi kebakaran di Musatek itu, Sawah Besar, Gajah Mada, Hayamur itu besar sekalian, banyak sekali yang kejadian-kejadian. Glodok apalagi ya. Itu banyak kebakaran kan. Nah, Angke, untung pasar baru aman ya. Untung pasar baru aman. Ya itu sehingga apa? Itu dari komersial apa? Orang mudah apa mencari sesuatu yang mau apa istilah mereka mau melakukan kejahatan apa merampas merampok mau menjara ya sudah itu memang daerahnya ya jadi dan mereka membakar setelah itu ya tentu itu makanya semenjak saat kerusuhan tersebut pintu-pintu apa daerah kawasan tersebut dibuat pagar yang tinggi dari besi ya supaya masa yang jahat tersebut yang kesurupan yang pada tahun 98 itu memang didesain sedemikian rupa oleh
oleh antek-antek politik lah ya, begitu besar dan itu merangsek dari Medan kemudian sampai ke Solo ya lewat Jakarta dan segala macam. Itu memang udah by design lah saya pikir ya. Tidak mungkin kerusuhan tersebut begitu luas dan menyeluruh dan hampir terjadi di sampai kota-kota besar ya. Nah, jadi itu kerusuhan dan itu mesti dipahami ya. Oleh sebab itu apa? Mesti perlu perlu jaminan kerusuhan ya. Itu. Kemudian apa lagi? Gempa. Bisa nggak gempa terjadi? Jakarta potensi gempa nggak? Kalian coba lihat ya, ada nggak sejarah gempa? Karena gempa tersebut bisa saja karena ada sejarah, lihat masa lalu, dan juga lihat patah tektonik. Kalau Jakarta memang dilalui itu, maka potensi perilnya terjadi gempa ada. Kalau gempa bagaimana terjadi? Pasti rubuh. Pasti rubuh ya. Gedung-gedung yang katakanlah memang konstruksinya tidak kuat, ya, apalagi yang tinggi-tinggi gitu, ya, pasti mungkin rubuh. Dan kemudian lihat sekelilingnya. Ada nggak gedung-gedung tinggi? Kalau ada gedung tinggi, mungkin kerubuhan dari gedung tinggi juga, ya itu. Oke, itu. Ini apa lagi? Tadi kebakaran, kerusuhan ya pasti, gempa ya. Banjir ada nggak? Oh, banjir ada di depan ya. Masuk apa nggak? Mungkin belum masuk ya, tapi potensi masuk iya. Sehingga apa? Perlu perlu apa? Perlu risiko banjir. Terutama kalau misalnya ada barang-barang komputer atau barang-barang yang mahal di lantai satu ya. Sehingga apa? Mungkin perlu dibuat benteng ataupun buat tangga atau dibuat eh, pembatas ya supaya air tidak naik ke atas ya, entah bagaimana, coba dibuat ditinggikan atau bagaimana ya, seperti kalian lihat banyak gedung-gedung di Kelapa Gading ya, rumahnya tetap pendek tapi di depannya dibikin tanggul dan segala macam, atau mungkin dirobohin semuanya jadi semuanya ditinggikan, itu bisa saja terjadi ya, itu banjir. Habis apa lagi bahayanya? Tsunami mungkin. Jakarta mungkin karena Jakarta di balik pulau ya, bukan lautan luas ya. Jadi di situ laut lautan Teluk Jakarta selama ini nggak ada sejarah tsunami ya. Tapi kalau lautan mungkin di Cilacap itu kan lautan luas ya. Mungkin karena lautan bebas itu mungkin bisa potensi. Tapi kalian lihat ya. Jadi itu perils yang mungkin dihadapi. Pencurian ya ada ya. Nah, sourcesnya, sumbernya. Ini tadi dari perils dari luar ya, dari itu ya dari sana ya. Nah, kemudian itu bahaya tadi. Sourcesnya apa? Sumbernya. Saya coba bagi dari act of God, dari nature, ya, dari nature. Artinya alam, ya. Kalau dari alam, pemanasan global, kemudian naiknya suhu bumi, kemudian naiknya permukaan air laut, ya, itu tidak bisa kita hindari ya. Itu kita karena kita sebagai manusia warga bangsa ya, kita ambil bagian dalam kehidupan tersebut ya. Act of God tadi, ada nggak gempa? Jakarta, oke, ada juga. Tsunami mungkin kecil, ya banjir, ada nggak? Ada, ya. Kemudian apa lagi? Bahaya yang itu ya, Act of God. Gunung berapi, mungkin jauh gunung berapi ya. Coba, oke, berarti of God itu ya. Kemudian human, human adalah manusia. Ya manusia artinya apa? Dari kita sendiri, dari karyawan, dari tamu kita, dan dari orang luar. Tadi yang strikes, huru hara, ya lingkungan ya. Karena itu adalah lingkungan komersial bisnis, maka peluangnya ada, ya. Sehingga ini mesti dicermati. Ya, human artinya apa? Manusianya, manajemennya. Kalau katakanlah misalnya nanti kalau kalian lihat pabrik ya, kalau tadi misalnya kalian mau survei pabrik ataupun survei apapun ya, ya tadi pabrik tersebut berada di mana? Di daerah pegunungan, di daerah pedesaan, atau di daerah lembah, atau apa? Ya, itu. Bagaimana potensi gempa bumi, banjir, letusan gunung berapi, kemudian longsor, ya, kemudian ada apa lagi? Dan lain-lain lah intinya. Ya, intinya act of God. Ada nggak peluang terjadinya act of God di tempat nasabah ini? Kalian mesti analisa tuh. Sehingga apa? Kalian mesti baca peta, baca maps ya, baca sejarah di daerah tersebut. Itu pertama kali ya, mengenai act of God. Ya, bagaimana permukaan air laut bagaimana? Kayak misal Semarang nih ya, kan banyak nasabah-nasabah broker lain tetangga sebelah yang dia punya nasabahnya berada di daerah Semarang, Semarang bagian kota situ ya, dekat dekat pelabuhan. Ya sehingga apa? Sehingga kalau terjadi rob pasti pasti banjir lah. Nah, ini dan kemudian apa? Apakah karena kalian mau tutup banjir? Dan kemudian apa upaya? Apa upaya dari nasabah untuk dapat mencegah banjir tersebut masuk ke dalam mereka punya gedung ataupun mereka punya areal? Ya, ini mesti diperhatikan. Jangan sampai kalian tiba-tiba nasabah minta sesuatu dan kemudian
kalian tidak tahu sejarahnya, pernah terjadi banjir dan segala macam, tiba-tiba kalian dibohongin nasabah, kalian tutup aja begitu saja kepada perusahaan asuransi, dan perusahaan asuransi bilang, nasabah bilang kepada kalian, loss recordnya nil, dan kalian juga sampaikan kepada perusahaan asuransi kalau loss record nil, tapi ternyata pernah ada klaim banjir di daerah Semarang tersebut ya. Jadi kalian betul-betul mesti pahami sumber bahaya tersebut, act of God, apa yang pernah terjadi. Ya, human, manusia. Oke. Human ini bergantung kepada manajemen. Ini manajemennya dari Indonesia kah, atau mungkin dari Jepang, ataupun dari Korea, ataupun Amerika. Humannya. Bagaimana manajemen ini memperlakukan tenaga kerjanya? Bagaimana gaya manajemennya? Ya, bagaimana dia punya safety, security-nya? Ya, biasanya kalau perusahaan-perusahaan Jepang pasti tentu dia dia punya security-nya, dia punya safety-nya, dia punya housekeeping-nya jauh lebih baik dibandingkan lokal Indonesia. Ya. Makanya mengapa saya tidak setuju tarif itu disamakan? Karena tarif katakanlah pabrik tekstil Jepang sama pabrik tekstil Indonesia kualitasnya jauh, ya jauh beda. Mengapa harus disamakan? Itu yang saya tidak setuju ya dengan pembelakuan tarif ya. Kemudian humannya siapa lagi selain tadi top manajemen? Kalian mesti lihat pegawainya dari mana saja. Pegawainya sekolahnya di mana? Apakah pegawainya rata-rata buruh atau pegawai pegawai kantoran ya? Dan bagaimana selama ini terjadi demo apa enggak? Bagaimana penggajiannya mereka? Penggajian mereka cukup baik ya di atas UMR, ataupun tingkat kesehatannya bagaimana? Oh, dia dapat kesehatan dan segala macam. Sehingga apa? Peluang untuk demo itu kecil ya. Karena kenapa? Mereka diperhatikan oleh perusahaannya. Jadi human itu perlu kalian mesti pahami ya. Sehingga apa? Sehingga potensi perilsnya itu kalian sudah bisa ukur. Oke, itu masalah human ya. Tapi kemudian kita lihat lagi nih human ini. Ini human ini kan bukan cuma hanya kulitis saja, tapi apa? Dia punya moral hazard. Ya, bagaimana moral hazard ini? Ya, tentu akan berkaitan langsung dengan dia punya nanti bisnis tersebut ya. Oke, tadi act of God, ada human, ada objek, equipment. Objek ini apa? Tadi propertinya, dia punya mesin, dia punya stok. Oke, dia punya properti bagaimana? Oh, propertinya bagus, dirawat. Tahunnya baru dibangun tahun 2022 ya. Kemudian eh, dia punya susunan pabrik tersebut rapi ya. Dari jarak antara bangunan dengan bangunan itu sangat-sangat proporsional ya. Dan terlihat dari layoutnya sungguh-sungguh sangat-sangat modern lah. Dan kemudian mereka tuh betul-betul pengen ingin pabrik ini menjadi pabrik yang tahan lama dan akan dioperasikan dalam jangka waktu yang lama sekali ya. Kemudian dia punya susunan mesin-mesinnya teratur dengan baik ya, rapi, sehingga setelah diproses produksi, setelah itu akan langsung masuk ke bagian checking, QC, dilihat bagus apa enggak. Kalau misalnya bagus, masuk ke gudang untuk di packing. Yang kalau tidak yang gagal akan masuk ke dalam penjualan kan, untuk langsung dijual dalam bentuk cacat. Setelah packing bagaimana, kemudian simpan di tempat untuk pengiriman. Itu jalurnya ada dari mungkin bahan baku sampai ke gudang siap pakai untuk siap dikirimkan. Itu dia akan runut, akan flow-nya tuh akan bagus sekali ya. Dan housekeeping yang bersihnya bagaimana? Kalian coba lihat pabrik Jepang ya, begitu bersih, dia punya mesinerinya sudah komputerized segala macam, sudah tertata. Tiap mesin diawasi oleh satu petugas dan segala macam ya. Nah, ini objeknya, equipmentnya itu sebut ya. Bagaimana perawatannya setiap setiap tahun ya. Kemudian ini mesin dari mana? Mesin dari Jepang kah? Atau dari Jerman? Atau dari Cungkok kah? Ya, tapi kemudian kalian jangan pikir Cungkok dulu memang punya image jelek ya. Buatan Cina jelek ya. Nah, tapi sekarang mungkin buatan Cina sudah meningkatkan kualitasnya. Makanya beberapa pabrikan Cina mungkin sudah mendekati standar Jepang ya. Tapi kalau saya percaya sih, saya masih percaya Jepang dibandingkan Cina ya. Karena Cina kadang-kadang ada yang KW1, KW2. Kalau Jepang semuanya KW1 ya gitu loh. Nah, jadi itu mengenai objeknya, equipment-nya. Nah, objek tadi misal tadi gedung Antara, bagaimana housekeeping-nya, bagaimana dia punya panel listriknya, ya itu kalian mesti detail semua tuh, karena bahaya tersebut bisa berasal dari objek itu sendiri. Nah, yang terakhir yang saya mau coba sampaikan adalah masalah bisnis. Ya, bisnis ini kalian juga harus tahu ya bisnisnya nasabah ini. Bisnis nasabah ini kapan mereka bangun, ya? Mereka mulai bisnis kapan? Tahun kapan? Kemudian bisnis ini bisnis apa sih? Dia bisnisnya bisnis gandum. Oh, beli gandum dari Ukraina, dari Australia, dari Soviet, dari segala macam. Ini apa? Dia proses produksi, kemudian dia jadikan tepung terigu.
ya. Tepung terigu ini siapa yang beli? Berapa banyak, banyak pelanggannya? Apakah dia punya hasil tepung terigu ini diterima atau diabsorb sepenuhnya oleh pasar sehingga apa? Tidak ada lagi stok yang lama, yang stok yang tidak terpakai. Jadi semuanya saldo. Jadi apa? Ini berarti bisnis bagus kan? Jadi dia beli sekian, keluar sekian, habis. Bikin sekian, beli bahan baku, diproses, jual sekian, habis. Ini apa? Bisnisnya bagus, ya. Tapi entar dulu, lihat laporan keuangannya. Oke, lihat laporan keuangannya. Ya, laporan keuangan yang teraudited ya, apapun yang telah diaudit oleh KAP ya. Wah, ternyata laporan keuangannya bagus nih. Ya, untung. Nah, kalau bisnisnya menguntungkan, tentu, tentu pemegang saham BOD dan BOC ya tidak akan punya moral hazard, ya, tidak akan punya moral hazard. Tentu apa? Dia akan mempertahankan bisnis ini terus menerus, ya. Kalau bisnisnya bagus, kalau dia untung terus menerus, ya. Tapi kalau katakanlah bisnisnya menurun, ya, merosot dan kemudian laporan keuangannya rugi terus, nah, maka timbullah pertanyaan, apakah mereka akan memiliki moral hazard untuk membakar gedung dan mereka punya isi semuanya? Nah, ini makanya kembali lagi mengapa kita harus mempertimbangkan dari sudut bisnis, ya. Sehingga kita tahu, oh bisnisnya bagus, tren bagus. Sehingga apa? Moral hazard tidak ada. Tidak ada terjadi moral hazard, ya. Tapi kemudian saya ingin coba sampaikan kepada kalian semua terkait dengan laporan keuangan. Karena terus saja laporan keuangan ini kan seringkali ada juga yang dipalsukan ataupun dibuat fake ya, hanya untuk menutupi muka para BOD ya. Sesungguhnya laporan keuangan tersebut rugi. Cuman dia minta ke KAP untuk dapat dibuat Dibuat bagus, seakan-akan menguntungkan. Ini yang terjadi di Jiwasraya, ya. Sesungguhnya Jiwasraya itu sudah merah, merah rapotnya. Tapi ditutupi oleh BOD, Jiwasraya dan KAP-nya. Ya, ya tidak mungkin perusahaan yang bagus begitu tiba-tiba anjlok. Ya tutup langsung. Kan nggak mungkin. Pasti ada penurunan kan. Nah, sehingga sebetulnya bukan begini tapi udah begini di bawah nih. Sehingga yang ditutupi ininya nih. Kan begitu. Jadi ya penipuan, ini fake. Ya makanya para penjahatnya ditangkap semua dan ditahan kan oleh pengadilan kan. Nah, jadi jangan cuma membaca laporan keuangan semata. Sehingga apa? Kalian harus memahami bisnisnya. Kalian harus tahu siapa pemasok bahan bakunya dan siapa itu berarti apa? Suppliernya, suppliernya. Dan siapa pembelinya ataupun customernya ataupun buyernya. Ya, sehingga apa? Sehingga kita lebih memahami bahwa bisnis ini menguntungkan atau tidak. Kalian coba coba cek di googling ya. Saat ini sudah sangat banyak ya. Bagaimana bisnis gandum, bagaimana bisnis elektronik, bagaimana bisnis makanan segala macam. Itu kita mesti paham semua ya karena yang kita tahan, yang kita berikan pelayanan adalah apa? Pabrikan kadang-kadang kan. Nah, mesti paham. Tapi kalau rumah tinggal, ya nggak perlu sampai ke bisnis kan. Gitu. Nah, kemudian masalah waktu. Ya, waktu pun juga kalian mesti pahami juga ya. Pertama apa? Masalah politik. Ya, masalah politik. Bagaimana situasi politiknya? Dulu waktu zamannya eh, apa kampanye masih bisa konvoy di jalanan, itu bahayanya tinggi sekali. Ya, bahaya sekali, tinggi sekali ya. Nah, politik zaman katakanlah misalnya terjadi waktu tahun 98 itu kan gejolak ataupun resesi ya. Itu itu sangat tinggi sekali, sangat rentan ya. Itu mesti dipahami ya supaya jangan sampai kalian menutupi risiko politik ya pada saat musim politik. Setelah itu maka tidak mau lagi. Ya memang biasanya begitu nasabah menutup asuransi pada waktu ada risiko. Kalau risikonya sudah hilang, nggak ada lagi, maka tidak akan tutup risiko. Itulah concern daripada nasabah. Jadi kalian juga mesti lihat situasi politiknya ya. Nah, pandemik ya seperti kemarin ya. Hampir semua perusahaan asuransi untung ya, untung ya. Kenapa? Loss rasionya rendah selama pandemik hampir 3 tahun ya. Itu loss rasionya rendah sekali ya, sangat menguntungkan buat perusahaan asuransi. Tapi buat nasabah-nasabahnya sangat merugikan ya. Kenapa? Karena mereka punya penjualan nggak ada ya, ataupun menurun ya pada waktu awal-awalnya. Ya penjualan bahkan nggak ada, tidak di awal-awal tapi itu menurun ya. Nah, kemudian apa? Akhirnya mereka punya eh, penjualan yang menurun, akhirnya daya bayar mereka itu ekonomi mereka menurun juga sehingga banyak nasabah yang meminta
apa penjadwalan ulang untuk pembayaran premi ataupun minta diskon ataupun minta pembayaran beberapa kali dan segala macam ya. Itu masalah pandemik ya. Jadi resiko pandemi apa yang perlu diperhatikan? Oh, resiko kebakaran mungkin nggak ada ya karena banyak mall tutup, banyak restoran tutup ya. Itu. Oke, orang semuanya pada tinggal di rumah. Karena mesti perhatikan semua. Jadi diamati, dianalisa. Cuaca, weather. Ya, misalnya saat ini udah masuk musim penghujan ya. Dan kemudian tentu bagaimana drainase-drainase dirapikan ataupun dibersihkan dan segala macam. Sehingga apa? Kalau misalnya tadi ada musim penghujan dan kemudian kita sudah tahu bahwa di daerah tertentu sudah sering terjadi kebanjiran, maka apa? Sehingga risikonya ya, itu yang kita coba lihat, pahami ya. Jadi jangan sampai nanti kita tidak tahu situasi cuaca dan segala macam dan kemudian kita kena klaim ya, kita kemudian menangani klaim ya. Kita mesti pahami juga weather. Kemudian ekonomik, ya jelas. Nah ini ekonomik ya, saya mau coba sampaikan apa hubungannya risiko dengan ekonomik ya. Tentu kalau kita punya ekonomik lagi turun ya, kemudian dia punya daya beli masyarakat menurun, kemudian banyak orang yang kena PHK, kemudian dampaknya kemudian mereka tidak bisa beli makanan lagi, tidak bisa mengongkosi sekolah dan segala macam. Akhirnya apa? Dampak sosialnya jadi negatif. Ya, timbul kerusuhan sosial mungkin bisa saja terjadi. Terjadi perampokan, pencurian, ya, kemudian mungkin pembegalan dan segala macam, ya. Nah, ini yang kita mesti pahami, ya, bila mana ekonomi suatu bangsa itu menurun, sehingga kita mesti betul-betul menjaga dengan baik, ya. Nah, kemudian kita harus melihat dan untuk diri kalian, untuk keluarga kalian dan juga untuk bisnis kalian ya. Ekonomi sangat sangat bergantung juga untuk hal tersebut ya. Sehingga jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena ekonomi sedang menurun ya. Dan untuk sebab itu tolong kalau kalian saat ini juga mencermati memang situasi ekonomi kita sedang melandai dan katanya banyak para apa ya? Para karyawan menengah ke bawah yang sudah hidup makan tabungan ya, sudah tidak lagi dari gaji tapi gajinya berkurang ataupun mungkin kena PHK, maka mereka makan dari tabungan. Tabungan mereka makin lama makin habis. Itu laporan dari perbankan di mana tingkat tabungan bank menurun dia punya nilainya dari sekian triliun menjadi berapa gitu ya. Oke. Nah, saya coba ringkaskan. Makanya saya coba eh, membuat suatu istilah insurance is easy. Maka saya membuat gambar ini ya. Tadi nature berarti alam semesta ataupun act of God itu sumber ya, sumber bahaya ya. Kemudian man itu manusia ya, manajemennya. Ya, bagaimana manajemen perusahaan ini dan segala macam, bagaimana karyawannya ya. Objek berarti apa? Objek itu sendiri ya, habis sendiri dan kemudian baru bisnis ya. Jadi itu semua kalian harus pahami yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi kalian sudah harus tahu ya know your risk-nya itu ini ya, objek, man, nature dan bisnis ya. Itu. Kalian coba baca dari objek dulu ya. Objek, man, nature dan bisnis. Ini kalian mesti pahami. Kalian pakai begini saja untuk survei risiko, kalian bisa bisa gali lebih jauh ya. Jadi insurance is easy. Oke. Objeknya apa? Tadi saya sampaikan ya, pasti bangunan karena bangunan tempat menyimpan build machinery maupun equipment maupun stok dan lain-lain. Ya, properti itu. Karena sebagian besar kita punya polis-polis properti ya, itu. Rumah tinggal, ya bangunan rumah tinggal berapa? Isinya perabot rumah tangga, tempat tidur segala macam berapa? Alat elektronik berapa? Kemudian apa yang lain? Ya, pembantu segala macam sebutin. Nah, kemudian movable property, ya, mesin-mesin ini mesin-mesin biasanya dipakai oleh orang teknik ya, yang dibawa untuk mengukur bagian geologi, bagian apa segala macam ini dipakai untuk pekerjaan luar ya, yang sering dibawa-bawa kemana-mana ya. Biasanya telekomunikasi itu juga dipakai ya. Nah, ini berarti masuk apa? Kalau mobil movable property berarti movable all risk ya. Nah, nah, jadi ini yang katalah objeknya ya, dan stok bisa bahan jadi, bisa bahan baku, bisa bahan setengah jadi. Oke. Nah, ini buildingnya ya. Buildingnya ya bisa macam-macam ya. Ya akuarium, eh, masjid bisa nggak? Bisa diasuransikan. Temple, church dan segala macam ini bisa diasuransikan. Playground bisa nggak diasuransikan? Boleh aja, ada yang mau silakan ya. Bahkan jembatan pun bisa diasuransikan jembatan ya. Ya dari katakanlah gempa bumi dan segala macam. Ini
Kalian masih harus apa? Harus tahu dia punya jenis bangunannya. Nah, ini layoutnya. Kalian harus juga tahu layoutnya. Supaya apa? Paham. Kalau misalnya terjadi kebakaran, apakah kebakaran ini akan pindah ke tempat lain? Ya, dari mana sumber api yang paling besar? Ya, biasanya mereka punya gedung perkantoran tuh di bagian depan, biasanya ya. Di bagian depan, gedung perkantoran yang biasanya datang tamu untuk bertamu. Biasanya kan gitu. Kalau kata kan mungkin gedung kantornya tuh di belakang, melewati dia punya pabriknya, melewati stok, segala macam enggak ya. Biasanya gedung kantor di depan. Ya, gedung untuk delivery biasanya juga bagian depan untuk keluar truk ya. Truk tersebut untuk membawa barang-barang yang sudah jadi bagian depan. Nah, kemudian kalau bahan baku yang dikirim biasanya juga bagian depan tapi sebelah sana lagi ya. Jadi itu biasanya pokoknya yang bagian depan itu adalah bagian-bagian yang berhubungan dengan apa? Orang luar, eksternal ya. Entah itu pengiriman barang maupun pengeluaran barang maupun tamu-tamu yang datang di kantor manajemen ya. Itu. Nah, sehingga pabriknya itu biasanya bagian belakang ya, bagian belakang. Kemudian proses produksi bagian belakang ke bagian utilities juga di bagian belakang. Itu kita mesti apa? Mesti paham dia punya layoutnya. Sehingga kita mesti tahu, wah, yang bahaya api di sebelah mana? Bagaimana dia penyimpanan dia punya solar ataupun bahan bakar minyaknya di mana? Ya, bahan bakar yang katakanlah yang lem segala macam yang mudah terbakar di mana? Itu mesti di tempat tersendiri, ya. Apakah bangunan ini tahan api apa enggak? Kalau misalnya terjadi kebakaran dari satu gedung, apakah dalam gedung tersebut tersekat api nggak? Biasanya kadang-kadang ada satu bangunan itu ada firewall, ya firewall yang dari sini terbakar, tapi nggak bisa nembus ke sebelah sini, walaupun satu atap, karena atapnya tertutup semua ya, terkunci ya. Jadi itu kalian mesti pahamin juga ya layout segala macam. Oke, kemudian bisnisnya tadi ya, saya coba sampaikan bisnisnya. Produknya apa? Produknya katakan tadi tepung terigu. Bahan bakunya dari mana? Oke, dari Ukraina, dari Australia, dari Soviet segala macam. Jadi jangan sampai begini, tolong perhatikan baik-baik ya. Jangan sampai ternyata bahan bakunya cuma satu negara, tidak ada negara lain. Sehingga kalau satu negara ini berperang atau bermusuhan dengan Indonesia, maka bahan bakunya tidak ada lagi sehingga dia tidak bisa produksi lagi. Kalau tidak bisa produksi lagi, dia tidak bisa jualan, tidak bisa mendapatkan keuntungan, akhirnya apa? Bisnis ini mati. Kalau bisnis ini mati, dia punya nilai hasrat naik gak? Pasti naik. Ya, jadi kalian mesti pahami sampai sejauh itu ya, produknya apa, bayar, supply-nya apa, bayarnya apa, kan itu. Bagaimana kompetisi? Kompetisi berat apa enggak? Ya, kalau kompetisi di broker itu berat. Ya, berat. Kenapa? Karena sudah banyak broker, ada 100 lebih, hampir 200 kan. Nah, kemudian nasabahnya yang itu saja. Dan kemudian apa? Grup-grup besar sudah dikuasai oleh grup tersebut. BUMN sudah dikuasai oleh BUMN. Ya. Sehingga apa? Hanya besar, kompetisinya sangat ketat. Dan kemudian apa? Kuenya tinggal sedikit. Sehingga makanya banyak, saya agak bingung juga kenapa banyak yang masih mau main di bisnis broker kan. Mungkin karena mereka punya captive. Kadang-kadang ada begini loh. Mereka bikin broker karena dia punya paman menjadi pejabat pemerintah. Ada kesempatan untuk itu. Dia bikinlah broker lah. Karena pejabat pemerintah bisa kasih bisnis, kasih 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 apa surat not apa kata BLC untuk bisnis tersebut masuk sini masuk ini. Tapi setelah pamannya tidak berkuasa lagi, tidak menjabat lagi, maka bisnis broker ini akan mati dengan sendirinya. Makanya oleh sebab itu saran saya kepada teman-teman yang memberikan suatu apa ya izin kepada broker baru mesti dipahami juga bagaimana dia punya bisnis ini. Jangan sampai bisnis ini hanya cuma apa semasa, semusim, ya. Nah, kemudian government policy, bagaimana peraturan pemerintah terkait dengan katakanlah batu bara, terkait dengan nikel dan segala macam ya, atau mungkin gandum dan segala macam ini mesti perhatikan juga. Jangan sampai tiba-tiba pemerintah melarang impor gandum atau pemerintah melarang menjual tepung terigu. Wah, ini mesti diperhatikan juga. Kalau kata misalnya tiba-tiba ada peraturan demikian, artinya apa? Artinya ya bisnis tersebut akan bisa tutup. Bayar juga sama ya. Jadi tadi sampaikan bayarnya bagaimana dan segala macam dalam negeri atau luar negeri. Kalau kata dalam bayarnya ternyata dari luar negeri dan cukup banyak bervarian kayak ke Jepang, Eropa dan segala macam itu bagus. Jangan sampai bayarnya cuma satu. Kalau tiba-tiba bayarnya cuma satu dan kemudian bayarnya mati, selesai. Ya. Tadi financial report ya mesti diperhatikan tapi jangan sampai ada yang palsu juga kan. Oke. Kemudian berikutnya lagi manajemen tadi people ya sudah jelaskan ya manajemen employee dan semacam. Oke. Nature ya surrounding, sea river, mountain dan sisi land structure. Kalian juga tahu ya. Tadi udah jelaskan. Nah, sekarang masuk ke type of policy. Kita belum bahas PSAK ya, belum bahas property owners dan belum bahas mineral dan segala macam ya. Kita ada berbagai macam polis asuransi kebakaran ya, polis property ya. Saya sebut property policy, asuransi property.
ya. Jangan sampai bingung. Jangan jangan bilang asuransi kebakaran enggak. Asuransi properti, ya. Asuransi properti jenisnya apa? Jenisnya polis standar asuransi kebakaran Indonesia. Ada polis property all risk, ada minerai dan segala macam ya, itu. Jadi ada standar polis ya, itu PSAK, ada namanya property all risk, minerai dan segala macam yang tidak standar ya. Tuh, ya. Kemudian coverage-nya apa? Ada fire only. Ada fire only plus perils ya. Ada yang namanya all risk plus extension. Nah, kita coba lihat nanti apa. Klausus juga ada. Banyak klausus yang katakanlah kalian mesti paling tidak paham, nggak perlu apal, tapi nggak paham isinya apa. Kayak misalnya katakanlah klausula debris removal. Isinya apa sih? Debris removal? Oh, maksudnya ini. Oke, klausula fresh relief clause. Apa isinya? Oh, ini maksudnya. Oke, kemudian capital edition clause. Dari capital edition artinya apa? Penambahan modal. Kalian tahu isinya. Ya, kemudian reinstatement value clause, replacement value clause. Ya, kalian mesti mesti apa? Mesti paham, mesti mudeng. Ya, kalau kenapa? Kalian broker, ya, kalian mesti paling nggak paham dengan baca itunya, ya. Kalian udah tahu isinya ini. Baca ini isinya ini, tapi untuk memahami lebih jauh, kalian baca secara detail. Makanya harus baca, ya. Oke, kita akan belajar nanti ya. Nah, caranya gimana ya? Kalian mesti understand the policy. Ya, kalian mesti baca tuh policy ya. Tapi bukan hari ini kita belajar policy, tapi ini baca secara seluruh dulu ya. Understanding the clauses ya, karena bagaimanapun juga kalian bekerja untuk nasabah, kalian harus apa? Mesti lengkapi klausul-klausul yang memperluas ya, memperluas jaminan kepada nasabah. Kalau tidak, kalian akan kenapa? Kalah saing dengan kita punya kompetitor ya, itu. Jadi kalian harus paham itu. Nah, ini dia punya bangunan ya, kata rumah tinggal. Ini mungkin jauh lebih aman, jauh lebih baik ya. Ini salah satu bangunan rumah tinggal. Ini mungkin RSS ya, rumah sederhana ya. Ini bangunan. Nah, kemudian ini material facts-nya. Ya, jadi material fact itu atau underwriting info ya, kalian mesti mesti tahu ya. Kayak misalnya tadi occupation. Occupation jelas dia bangunannya dipakai sebagai apa? Sebagai panti pijat, sebagai nightclub, sebagai tempat biliar, atau sebagai bar, atau sebagai tempat salon, cukur rambut, atau sebagai restoran, atau sebagai bank, atau sebagai coffee, atau sebagai apa? Mesti tahu. Karena kenapa? Karena dari okupasinya tersebut ada kode tarifnya, ya, kode tarif tersebut yang dipakai sebagai acuan ya. Tuh. Nah, jadi itu. Tapi kemudian selain itu apa lagi? Kalian tadi mesti kembali lagi cari tahu mengenai business condition tadi. Bisnis ya bagaimana? Construction. Ya, kadang-kadang ada restoran mewah, restoran Jepang, tapi bahan bakunya kayu. Sehingga konstruksinya apa? Ya kayu. Ya, kelas berapa? Kelas 2. Mungkin bagus, mahal, tapi tetap kayu. Ya, jadi jangan sampai katakanlah kalian cuma lihat mewahnya saja, tapi lihat bahan baku yang dipakai untuk membangun tempat itu. Ya. Nah, kemudian setelah itu eh tapi kalau konstruksi mesin, apabila mesin dan segala macam itu tak tahu di mana. Kadang-kadang ada gedungnya di gedung kantornya di mana, gedung pabriknya di mana, kemudian gedung bahan bakunya di mana, ya gedung perlengkapan. Jadi mungkin beda-beda ya dia punya konstruksinya ya. Tapi diharapkan sebaiknya semuanya konstruksi kelas satu ya. Jangan sampai nanti ada gudang bahan baku yang walaupun kecil tapi dari kayu. Nah, itu menimbulkan apa? Rate-nya lebih tinggi apalagi bangunan tersebut nempel dengan bangunan pabrik. Ya, itu akan menimbulkan tarifnya akan tinggi untuk yang lain, ya. Tadi number of building, bagaimana penyimpanan, basement ada nggak basement, ya. Kemudian location surrounding itu mengetahui adanya eco flood atau gimana. Katakanlah misalnya, oh lingkungannya aman dan lingkungannya di daerah apa kawasan industri, oh aman. Kalau dia kawasan pemukiman, nah ini berbahaya sekali. Kalau katakan dia punya pemukiman kayak misalnya sorry ya, kita ambil contoh depot Pertamina di Pelumpang itu kan dekat pemukiman kan, ya. Kalau kata misalnya terjadi ada apa-apa ya pemukiman kena. Ya, ini bahaya sekali kalau katakanlah tadi pemukiman tersebut bangun rumah nempel ke tembok pabrik gitu loh. Di belakangnya pabrik ada bangunan kumuh yang nempel. Lalu kalau terjadi kebakaran, apinya bisa nyebrang apa? Kalau terjadi penyeberangan, ya sudah selesai pabriknya ya. Jadi surroundingnya kalian mesti perlu pahami juga ya. Kemudian siapa ownernya, insurednya manajemen siapa? Ini tadi mengenai man ya manusianya ya. Bagaimana fire protectionnya? Jelas ya kalau fire protectionnya Jepang sama lokal beda sekali. Maintenance juga sama, housekeeping juga sama. Ya kemudian apa? Coveragenya.
Ya, apa yang diminta coveragenya? Tentu terkait dengan perils-nya yang dihadapi oleh si customer. Kemudian juga minta loss ratio, ya, loss ratio. Tapi kemudian kalian juga mesti pastikan, ya, pastikan begini. Kalau seseorang nasabah yang telah mengalami klaim, baru saja mengalami klaim, dan kemudian mereka mengalami kerugian, bukan cuma hanya kerugian masalah kerusakan bangunan dan stok dan mesin-mesin, tapi juga mereka punya bisnis terganggu. Kenapa? Karena para nasabahnya sementara pindah ke tempat lain. Nah, apakah nasabahnya ini bisa pindah lagi ke tempat dia setelah dia beroperasi atau tidak? Kan ini resiko juga kan? Nah, kalau kata misalnya demikian, dia merasa rugi dan dia apa? Mau cepat-cepat segera memulihkan dia punya operasional pabrik kan. Nah, ini mesti diperhatikan juga dengan baik ya. Kalau seandainya katakanlah misalnya ya, dia memang tidak mau mengalami kebakaran, dia mengalami kebakaran dia rugi. Ya, intinya siapa? Dia mau perbaiki dia punya kebakaran. Jadi jangan sampai kita nih orang asuransi paranoid. Orang terjadi kebakaran kemudian langsung takut. Banyak perusahaan-perusahaan asuransi yang paranoid ya. Terjadi kebakaran, ya langsung apa? Angkat kaki dari risiko tersebut. Dan saya sangat respect, ya saya sebut langsung saja dengan rasa pratikara, ya dan beberapa teman-teman ya sangat respect. Kenapa? Pada waktu terjadi kebakaran kita punya grup ya, rasa pratikara nggak kabur. Kenapa? Karena dia tahu loss rasionya bagus bertahun-tahun, kemudian terjadi kebakaran dan ini genuine claim kebakaran dan nasabahnya juga ingin memperbaiki resikonya ya bersama-sama dengan tarifnya dinaikin sedikit, deductible dinaikin sedikit sehingga apa? Raksa Pratika dan beberapa member lain itu mendapatkan recovery dari kebakaran yang tadi dibayarkan. Ya dapat recovery bertahun-tahun ke depan kan dan sampai saat ini resiko tersebut bagus gitu loh. Jadi saya coba sarankan saja kepada beberapa perusahaan asuransi yang paranoid tersebut, kalau nasabah mengalami klaim baru kemarin gede, jangan sampai kalian lantas otaknya buntu. Perhatikan kenapa dia terjadi klaim. Kalau genuine, why not? Ya. Kemudian kalau selama itu bertahun-tahun belum pernah terjadi klaim, kenapa lu tinggalin gitu loh? Ya. Dan kemudian apakah nasabah mau memperbaiki resikonya? Kalau mau memperbaiki resikonya berarti apa? Emang nasabah punya moral hazard bagus. Kenapa? Karena bisnisnya bagus. Dan kalian akan mendapatkan recovery dari premi-premi tahun berikut-berikutnya kan gitu. Jadi jangan kabur gitu loh. Ya. Walaupun kata nasabah mengalami kecuali nasabahnya mengalami loss ratio setiap tahun mengalami klaim. Nah, ini tentu ya. Tapi kemudian apakah jelek? Belum tentu juga. Tinggal tarifnya dinaikin, tinggal kondisinya diperbaiki. Ya, nasabah kalau katakanlah premi naik, tentu apa? Dia akan menjaga atau kita kasih rekomendasi. Lo punya mes kebakaran, lo perbaiki. Kalau enggak, deductible gue naikin. Habis itu tarifnya gue naikin. Ya ini kan antara bisnis saja. Jadi jangan takut kalau nasabah mengalami klaim. Ya, pahami ini genuine atau tidak. Kalau genuine, periksa lagi. Nasabah mau enggak memperbaiki resikonya? Mau enggak nasabah tambah premi? Ya, coba hitung berapa preminya dibandingkan klaimnya. Kalau preminya masih lebih besar dibandingkan klaimnya, tutup mata. Jalan. Ujung-ujungnya apa? Lu kan cari untung juga perusahaan asuransi kan? Kan poinnya begitu. Kalau lu untung, lu jangan kabur, mestinya lu jalankan terus kan gitu. Jadi itu yang saya mau coba tegaskan kepada teman-teman siding ya, jangan paranoid. Nah, ini underwriting ya, tadi kembali lagi ya, material facts, loss ratio, fleet number, ini untuk berapa banyak ya, sources bisnis segala macam untuk kalau perusahaan asuransi ya, showroom finance segala macam ya, kapasitas bagaimana, ransom backup, akumulasi dan rate premium. Ini untuk perusahaan asuransi ya, yang katakanlah fleet number berapa bisnis dari broker, sumbernya dari mana saja ya. Ini saya lewati saja. Nah, tarif. Saya terus saja saya suka ngangkat tarif ini. Saya tidak setuju dengan tarif OJK. Kenapa? Karena tidak adil buat nasabah. Nasabah yang risikonya bagus karena mentang-mentang kode okupasinya sama, maka tarifnya sama. Itu kan tidak masuk akal. Tadi dikomparasi pabrik tekstil Jepang dengan pabrik tekstil lokal. Resikonya Jepang pasti lebih bagus dibandingkan lokal. Ya, fire protection-nya, security-nya, ya layout-nya, maintenance-nya, housekeeping-nya dan lain pasti lebih bagus dibandingkan lokal. Mengapa bisa sama? Ini tidak masuk akal dan melanggar best practice. Kenapa? Karena tadi kembali lagi, tarif premi tersebut ada 5 unsur, ya, loss ratio ataupun P risk. Ya, ini pasti risiko apa loss ratio dari perusahaan masing-masing perusahaan asuransi beda-beda, ya, pasti beda-beda. Kalau loss ratio-nya bagus, kenapa dia mesti jual mahal? Ya. Nah, kalau biaya akuisisi sama lah. Biaya akuisisi untuk komisi, untuk broker, untuk agen, dan untuk bank, sama lah. Kemudian apa lagi? Ini overhead. Pasti beda overheadnya.
masing-masing perusahaan beda. Profit margin juga beda. Ya, ini mungkin yang masalah inflasi, masalah lain-lain itu mungkin sama. Jadi ada tiga hal yang berbeda dari masing-masing perusahaan asuransi. Ya, kalau loss ratio-nya bagus karena dia punya underwriting-nya bagus, dia punya claim management bagus, mengapa harus disamakan dengan perusahaan asuransi yang dodol, yang nggak bagus, yang tidak bisa bekerja dengan baik? Kan sama aja kita menyamaratakan semua perusahaan asuransi dodol kan? Jadi mesti beda, tarif mesti beda, ya. Nah, jadi ini alasan mengapa saya tidak setuju tarif disamakan. Kenapa? Tadi karena risikonya bagus, masa mesti samakan dengan risikonya jelek? Dan juga buat nasabah tadi tidak adil, buat perusahaan asuransi juga tidak adil. Kenapa? Karena perusahaan asuransi yang bagus klaim manajemennya, dia bagus, dia punya underwritingnya, kenapa mesti disamakan dengan asuransi yang dodol? Jadi tidak adil buat nasabah, tidak adil buat perusahaan asuransi. Ya, itu yang saya sampaikan, tegaskan. Ini karena ini saya rekap, mudah-mudahan para pemangku kepentingan mendengarkan saya. Karena saya pun menyampaikan apa adanya tanpa punya intensi apapun kepada Anda semua. Ya, nah tadi ini ya. Ini pabrikan di sini nih. Ini yang di pemukiman ya. Mesin-mesin ini lama semua. Tekstil nih. Ya, Anda lihat ya. Di gedungnya saya ambil di Ranca Ekek nih ya. Ini pemukiman nih. Daerah pemukiman nih ya. Sebelah kiri nih ya. Sebelah kiri pemukiman ya. Yang ada laki-laki ini yang pakai kaos kutang nih ya. Nah, sementara pabrik tekstil Jepang itu di kawasan industri kayak begini. Ya. Tidak ada pemukiman. Kemudian mesin-mesinnya komputeris semua. Apa mesti disamakan? Kalau yang mengatakan mesti disamakan, ya mohon maaf, nggak punya otak, gitu aja. Sampaikan ya. Oke, ini tarif mestinya begitu ya. Saya sampaikan tadi kan, tarif itu adalah purist acquisition of right profit management other. Jadi itu yang saya sampaikan bahwa insurance is easy. Kita belum bahas masalah eh, condition policy ya, belum bicara mengenai clause, tapi bicara secara umum dulu ya. Mungkin minggu depan kita akan bicara masalah klaim dan kita akan bicara masalah kondisi polis gitu loh. Oke, jadi itu sementara dari saya ya. Teman-teman ada yang mau bertanya? Silakan. Sebelum masih ada 13 menit lagi. Monggo, dibuka saja mic-nya. Mungkin terkait materi, mungkin juga di luar terkait materi. Monggo, silakan. Gini, mana? Tanto ada Tanto. Tok, apa Tok? Iya Pak, saya mulu jadinya. Iya, kan kamu yang mesti berkuasa, kamu yang mesti paham semuanya. Kan kamu teknik di bawah kamu. Pak, jadi gini Pak, Hmm. eh, kalau misalnya kan sekarang apa namanya persaingan marketing kan agak agak ketat lah ya, dan Hmm. kuenya juga sedikit tuh, Bapak bilang tadi. Nah, kalau kita itu apa namanya lihat-lihat nasabah tuh kayak gimana Pak? Apa kita mau ambil semua, mau risikonya baik atau loss ratio jelek, pokoknya kita ambil semua deh. Yang Hmm. penting kan kita dapat apa namanya Komisi, premi kan gitu Pak. Tuh komisi. maksudnya kita apa namanya kita batasinya seperti apa gitu loh Pak. Karena kan memang kita kan butuh premi juga nih, butuh Butuh brokerage komisi, juga. bukan premi, komisi. Iya, butuh komisi juga. Jadi Hmm. kan ada apa namanya ya ada prospek depan mata kenapa nggak diambil kan gitu Pak. Nah batasan-batasan sampai mana sih Pak yang kita boleh ambil atau kita pilih-pilih gitu Pak maksudnya. Oke, kamu Iya Pak. bicara atas nama marketing ya. Oke, Iya sih Pak. oke. Jadi gini, ya Bung ya. Eh, kita kan sebagai broker memang bekerja untuk nasabah ya, untuk kepentingan nasabah ya. Tapi juga saya ingin coba kalian juga pahami bahwa kita juga bekerja bersama dengan pihak perusahaan asuransi, ya. Sehingga dalam saya punya filosofi, kita akan membantu nasabah dan juga memberikan keuntungan buat perusahaan asuransi. Itu saya punya konsep ya. Jangan sampai kita membantu nasabah tapi merugikan perusahaan asuransi. Itu saya tidak mau ya. Sehingga akhirnya Pak kita pindah-pindah dari satu perusahaan asuransi ke perusahaan asuransi lain. Saya tidak mau ya. Nanti suatu ketika sudah habis semua, ya nggak ada lagi yang membackup kita, selesai sudah. Ya, saya tidak mau. Makanya mengapa asuransi adalah kerjasama jangka panjang? Karena itulah yang kita mau coba pahami dan makanya mengapa siding-siding yang selalu bekerja sama dengan antara mesti pahami itu juga. Kita tidak mau juga bekerja sama dengan perusahaan asuransi yang katakanlah mau menang sendiri. Mau cuman apa? Mau cuman daging-daging saja tapi tidak mau tulang ya. Karena bagaimanapun juga bisnis broker ya, ada yang manis, juga ada yang pahit ya. Oleh sebab itu kombinasi kan kita nggak bisa pilih resiko tadi misalnya nasabah punya resiko jelek ya. Misalnya begini ya. Tapi kan kalau dia punya adalah merupakan pengembangan bisnis yang lain, ya, dia ini tambahan. Apa kita mesti tolak kan enggak? Ya, kita otomatis apa? Kita mesti desain sedemikian rupa
Kemudian kalau kata misalnya ada risiko yang perlu kita tingkatkan perbaikan, kita minta mereka melakukan perbaikan-perbaikan supaya apa? Supaya risiko ini tanda petik layak dijual ke seeding company. Itu. Kalau ada risiko yang jelek sama sekali, sampah, ya nggak layak di backup oleh seeding company, ya kemanapun kita jual nggak bakal dapat kecuali perusahaan asuransi yang memang apa yang lapar dan kemudian besok klaim susah kita nagih klaimnya. Ya bahkan nggak mau dibayar klaimnya. Apa itu yang kita mau? Kan enggak. Kita tidak mau, makanya kita mesti berpikir jangka panjang. Kita melakukan pekerjaan ini, bagaimana ke depannya? Bisa nggak kita memenuhi kita punya janji kepada nasabah ini? Bisa nggak kita memberikan keuntungan buat perusahaan asuransi? Oleh sebab itu, Pak, kita mesti perbaiki risiko ini kepada nasabah. Baik itu nasabah yang existing, yang pengembangan, maupun new customer. Apalagi new customer kita akan saklek. Pak, resiko Bapak, kami mau bantu. Tapi terus saja memang sulit untuk kami dapatkan backup. Kenapa? Karena tadi loss ratio-nya ini dan mungkin Bapak juga tidak ada perbaikan eh, kondisi risikonya, tidak memperbaiki apa rekomendasi-rekomendasi itu tidak dijalankan. Kemudian bisnis, mohon maaf Pak, bisnisnya begini, ya. Mohon maaf, saya bukan saya tidak membantu. Karena ini akan sedikit sulit dan market tidak bisa menerima risiko ini. Alhasil apa? Sebagai apa? Kita mohon maaf gitu loh. Tapi kalau dia mau memperbaiki resikonya karena dia memang bisnisnya bagus. Oh, kembali lagi nih, kembali lagi. Kalau dia bisnisnya bagus nih, bisnisnya sedang bagus, ya. Kami memang resikonya jelek, Pak, secara fisik. Tapi bisnisnya bagus. Itu bagaimana? Itu lebih bagus dibandingkan fisiknya bagus tapi bisnis jelek. Itu masih moral hazard, ya. Makanya tolong kamu perhatikan secara keseluruhan nih, cara lebih lengkap ya. Kita akan lihat resikonya oke, bagus. Man-nya bagus, bisnisnya bagus. Ya berarti ada oke dong. Kecuali alamnya memang bahaya ya. Berarti mesti perhatikan baik-baik. Jadi kalau tadi misalnya perlu nggak? Mana yang kita perlu ambil? Kalau sepanjang resiko tersebut bisa kita jual kepada perusahaan asuransi yang menjadi security kita, ya, dan kemudian klaimnya tidak bermasalah dan juga bisa memberikan keuntungan buat perusahaan asuransi, maka lakukan. Tapi kalau kita akan tadi tanda petik ini bakal klaim terus dan kemudian apa? Security yang kita pakai, perusahaan asuransi yang kita pakai, ada perusahaan asuransi yang tanda petik kelas 3 atau kelas 4. Mendingan apa? Daripada pusing, mendingan apa? Kita cari yang lain yang lebih bagus. Makanya kembali lagi mencari bisnis tersebut pertama kali paling bagus apa? Mencari dari existing client segala. Caranya gimana? Ya kita tinggal, Pak ada bisnis lain nggak Pak? Pak boleh nggak Pak? Bapak punya ini. Pak boleh nggak minta referensi? Minta referensi dari nasabah existing customer kita. Makanya mengapa bisnis broker tersebut kayak menggulung, makin lama makin besar kayak bola salju, ya. Beda sama broker yang baru pertama kali buka, apalagi yang tidak punya captive, dia pasti akan susah. Tapi kalau kalian sudah punya captive, punya existing, tinggal apa? Minta referensi dari klien-klien kita gitu. Pak, boleh nggak Pak saya minta referensi? Makanya datang ke customer, kunjungi ke customer dan lakukan pelayanan klaim yang baik ya. Penuhi semua kita punya janji. Sehingga apa? Akan dengan sangat mudah kita mendapatkan bisnis ya. Daripada kata kita cari ketok-ketok pintu nasabah yang baru, mending apa? Kita ketok-ketok nasabah yang sudah lama. Pasti akan dibukakan kan? Dibandingkan kita baru mulai mengenal nasabah ini. Dia baru mengenal kita baru mengenal dia. Belum tentu bagus, belum tentu dia mau terima kita ya. Tapi mendingan apa? Mending kita ketok-ketok pintu dari nasabah yang itu sudah ada. Dia sudah kenal kita sudah kenal dia. Ya, bagaimana bagusnya? Minta referensi. Selesai. Begitu, Tanto. Thank you, Pak. Thank you. Yudi gimana Yudi? Surabaya gimana? Silakan. Iya Pak. Silakan. Eh, Terkait okupasi Pak. Nah di okupasi ini eh, misalkan apa namanya ada klien dia punya rumah tinggal dan klien ini memang buta sama sekali asuransi. Hmm. Nah kemudian dia asuransikan rumah tinggalnya itu ke asuransi A. Waktu awal penutupan memang ada survei. Nah, kemudian tahun kedua dia perpanjang, kemudian tahun ketiga disurvei ulang sama asuransi, sampai pada saatnya tahun kelima itu tiba-tiba di sampingnya itu sudah ada bangunan yang menempel dengan yang resikonya lebih tinggi. Nah, eh, misalkan lagi kejadian Pak, kejadian klaim itu gimana ya Pak ya? Karena kan tetanggung tidak mengetahui apa maksudnya buta Tidak sama sekali memahami bagaimana. mengenai Oke. asuransi.
Baik, baik. Terima kasih, Yudi. Jadi gini, memang tugas kita sebagai broker melakukan edukasi jauh lebih banyak tugas kita dibandingkan seeding company. Apalagi itu kalau itu penutupannya lewat kita, ya. Jadi sampaikan pada nasabah, Pak, Bapak punya okupasi saat ini rumah tinggal loh. Rumah tinggal ya. Dan kemudian kalau misalnya Bapak merubah ataupun menambah ataupun mengganti ataupun membuka usaha kecil lah di Bapak punya garasi atau bagian depan jadi warteg mitra bahari atau mungkin jadi salon ya, itu Bapak sudah tidak bisa lagi pakai okupasi rumah tinggal. Resikonya berubah dan resikonya berubah, ada penambahan premi. Dan kalau Bapak tidak menginformasikan kepada kita dan kita tidak mengendorse polis tersebut, maka bila mana terjadi klaim, maka polis Bapak akan tidak bekerja, akan ditolak oleh perusahaan asuransi. Oleh sebab itu, setiap perubahan okupasi atas bangunan yang Bapak pakai saat ini sebagai rumah tinggal, harap diinformasikan sebelumnya, supaya kita bisa melakukan perubahan okupasi. Dan Bapak, karena risikonya berubah, pasti tambahan premi ada. Itu yang kita mesti ajarkan. Dan kalau misalnya boleh, mohon maaf, kita tuliskan dalam surat penawaran, dalam surat pengiriman dokumen bahwa okupasi saat ini adalah rumah tinggal. Dan bila mana terjadi perubahan okupasi, ataupun Bapak menambah misalnya salon ataupun eh, kedai kopi atau apapun, Bapak harus menginformasi kepada kami. Bila mana tidak, maka polis ini akan batal dengan sendirinya. Dan bila mana terjadi klaim, klaim tersebut dapat ditolak. Kenapa? Karena sudah terjadi perubahan okupasi. Nah, kemudian tadi, ada bangunan yang nempel. Ini bangunan dia atau orang lain. Nah, ini mesti pahami dulu ya. Kalau bangunan dia masih ada dia punya juga, maka apa dia bertanggung jawab tuh. Tapi kalau bangunan orang lain nempel ke tembok dia, ya kita bisa ngomong sama orang sebelah ya. Bapak mesti ngomong sama sebelah. Karena bagaimanapun dia kan orang bangunan kita ke tembok-tembok kita dia mau bangun rumah terserah tapi pakai tembok sendiri loh. Nggak boleh pakai tembok kita kan itu loh. Itu yang katakanlah mesti dijalankan kecuali memang kita beli rumah di developer itu temboknya satu untuk dua rumah ya gitu loh. Kadang-kadang ada nih developer yang geblek juga ya. Kan tanahnya 9 ke 15. Kan mestinya pas 9 15 berarti dari tembok kita kan, dari luar tembok sini kan ke sana kan 11 11 ini 9 15 kan. Berarti apa? Itu tapi kalau dia satu tembok dua rumah ya, berarti bukan 9 15 ini dibagi nih temboknya ini kan. Berarti mungkin 8 sekian kan kalau apa kanan kiri kan. Mungkin tinggal 8,5 atau segala macam. Jadi kalau katakanlah tadi misalnya dia katakanlah bukan perumahan ya, dia bangun sendiri. Sehingga orang yang bangun di sebelah kiri dia nggak boleh nempel tembok kita, dia mesti bangun tembok sendiri, gitu loh. Jadi itu yang disampaikan supaya, tapi dia kan sebagai pemilik rumah kan nggak mungkin, maksudnya nggak mungkin dia membatasi, Bapak jangan bangun apa bengkel ya, jangan bangun apa salon ya, karena okupasi saya berubah, ya nggak bisa. Tapi yang pasti apa, yang sebelah bangunan tersebut tidak boleh bangun nempel di tempat bangunan kita gitu loh. Kalau kita perlu cari RT RW untuk dapat menertibkan ini, karena bagaimanapun juga bangunan tersebut bangunan kita dan dia tidak boleh nempel, begitu, Yudi. Iya Pak, terima kasih Pak. Enggak sih. Oke, teman-teman yang lain masih ada? Tanya satu lagi, monggo. Ini mesti tanya dulu. Us, nanya nggak? Pak, saya mau nanya, Pak. Silakan Nah, kita. masuk. Yang tadi kita ngomongin soal batasan kita untuk membantu nasabah, yang tadi Bapak bilang kan kita nggak mungkin ganti asuransi, ganti gitu merugikan kita Betul, kan, Pak. betul. Eh, Misal ada nasabah yang oke lah propertinya, asetnya, kendaraannya banyak di kita, tapi Hmm. moral hazardnya nggak bagus tuh, Pak. Nah, Hmm. apakah kita boleh memutus hubungan sama nasabah ini atau dengan cara lain biar kita juga nggak dirugikan gitu, Pak? Oke. Di edukasi ya. Kalian jangan memelihara piaraan ular yang bisa mematok kalian. Itu konsepnya. Tapi kalau kalian bisa jadi pawang ular, nggak apa-apa kalian pelihara aja tuh ular tuh. Begitu Pita. Tapi kalau Pita nggak bisa jadi pawang ular, jangan pelihara ular gitu loh. Nangkap ya analoginya ya. Iya, Pak, tangkap, Pak. Nah, gitu. Jangan sampai nanti kita pelihara macan, ya. Kita kemudian tiba-tiba kita nggak bisa jadi pawangnya macan. Kita dimakan. Selesai kan? Matilah kita. Itu konsepnya. Mudah-mudahan nangkap semuanya ya. Jadi begitu teman-teman semua. Ya. Kalau masih ada satu lagi silakan. Kalau enggak saya selesaikan. Akhiri. Pak Freddy satu lagi Pak. Boleh, Yudi silakan. Ini ada nasabah minta untuk cover asuransi
properti ORIS untuk greenhouse. Cuma memang kesulitan saya untuk cari yang bisa cover properti ORIS. Hmm. Asuransi banyaknya bisanya fire only sih Pak. Greenhouse ini pakai kaca. Greenhouse ini apa? Bukan kaca Pak, kayak kayak kas, kayak apa ya? Kayak kain, kain tapi bisa ngalir udara. Terus Pakai kain. konstruksinya itu kayak pakai besi hollow gitu Pak. Besi hollow. Kemudian apa dia Besi punya dinding? hollow. Dindingnya semacam kain kasa gitu Pak. Oh, kain kasa. Ah. Oke. Nah itu saya juga untuk kelas konstruksi juga bingung Pak. Pakai kelas konstruksi yang mana? Oke. Oke. Baik. Baik. Jadi gini. Memang kadang-kadang perusahaan asuransi itu kalau belum apa kalau untuk risiko baru ya yang mereka belum pernah kenal ataupun belum tahu, mereka pasti takut ya, pasti takut ya. Pasti mereka akan beli hanya fire only ya, gitu loh. Tapi kalau nanti ini sudah menjadi suatu hal yang biasa dan banyak dia punya numbernya, mungkin mereka akan berani untuk ambil par ya. Tapi kemudian kamu harus menganalisa dulu terlebih dahulu ya. Ya tadi misalnya ya, kain kasa ya. Kebakarannya besar gak? Besar. Peluangnya kan? Oke. Jadi kalau kebakaran, kasanya habis, dia punya tiang-tiangnya masih utuh. Oke. Kecuali tiang-tiangnya daya tahan apinya sebentar kemudian melenyot dan mesti diganti. Ya. Apalagi? Berapa sampai setujut? Sama isutnya sih nggak terlalu besar Pak. Kisaran paling tinggi itu 400 jutaan. Oke, Pak Syuta ya. Nah, dia Cuma mampu. masalahnya ini Pak, lokasinya itu kan eh, itu bukan di perkotaan, tapi Hmm, ada di kayak perkebunan, kemudian di hmm, perbukitan. hmm. Mungkin itu saya ngerti sih asuransi Ya, buat villa lah ya, nggak nggak semacam itu. bisa nggak bisa apalagi TSFWD kan mereka pasti nggak mau. Hmm, oke. Ya itu kembali lagi. Jadi tadi resikonya kain kasa, kebakaran pasti besar, ya. Kemudian typhoon dia kan nggak tahan, ya kena angin nggak tahan kan pasti gampang, ya namanya kain kasa, kena angin pasti kan gampang apa ya hancur lah, ya. Kemudian apa lagi gempa bumi mestinya nggak ada masalah dong, gempa bumi kain malah lebih 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 lentur kan, ya. Jadi kita coba coba diskusi. Karena begini loh, makanya kita sebagai broker pun juga harus memahami resikonya, bahaya-bahaya yang mungkin terjadi. Ya kemudian apa? Kita diskusi dengan mereka. Bahaya lu takut apa? Lu takut kebakaran ya juga, gue takut. Tapi kebakaran lu bisa kan? Oke. Ini apa lagi? Typhoon. Oke, memang typhoon karena yang paling besar apa resikonya? Typhoon karena kain kasarnya gampang terhanyut atau segala macam. Atau bagaimana? Atau dia cukup kuat untuk nahannya? Kalau katakanlah misalnya kena angin pun juga angin cuma lempang lewat, jadi nggak bakal hancur. Kecuali atas atasnya bagaimana nih? Bagaimana daya kuat kekuatannya untuk nahan angin ini. Kemudian banjir. Jadi kita coba bicara satu persatu dari analisa risiko tersebut dan kemudian apa? Maka memahami, wah ternyata bahayanya nggak sebesar apa yang gue bayangkan kan? Nah itu satu ya. Jadi dari segi bahaya yang mungkin terjadi. Kedua, ya kalau katakanlah misalnya kita bisa kasih tarif yang lebih sedikit lebih tinggi, pasti dia happy, ya happy. Kemudian ketiga, deductible-nya katakanlah untuk suatu bahaya-bahaya tertentu yang tersebut yang mungkin paling tinggi, kita coba tingkatkan sedikit deductible-nya. Nah, jadi disinilah kita punya peran dalam menyeimbangkan permintaan nasabah sama pemahaman daripada perusahaan asuransi. Makanya kita sebagai risk manager, nah kita bukakan matanya mereka, ini bahayanya loh. Nah, mungkin mungkin tadi okupasinya ini yang mungkin mereka bingung mau taruh di mana karena OJK belum taruh okupasinya. Ya sudah, jelaskan aja itu greenhouse apa mungkin dalam kurung villa dan segala macam ya dibikin fotonya ini apa pakai kode okupasinya. Ya sudah dapat kan itu. Yang penting apa? Yang penting tarifnya bisa sesuai dengan apa yang diinginkan perusahaan asuransi dan nasabah juga tidak keberatan untuk bayar tersebut gitu. Begitu Yud sementara. Ya Pak, baik Pak. Oke, jadi Terima kasih Pak. ya intinya tidak ada yang tidak bisa kita coba komunikasikan sepanjang ada risiko dan kemudian kita pahami risiko tersebut dan kita bisa jual kepada perusahaan asuransi dan kemudian nasabahnya juga bagus dia punya kasat ya mestinya bisa kita jual kan. Ya jadinya apa? Intinya kita sebagai broker harus mampu menjual apapun ya tapi kembali lagi risikonya bisa diperbaiki terlebih dahulu. Tadi ya misalnya jelek atau segala macam kita perbaiki dan akhirnya kita mesti yakinkan pada perusahaan asuransi. Tapi kalau kita sendiri nggak yakin
ya kita jangan jual ke perusahaan asuransi. Begitu dulu teman-teman, kita jumpa minggu depan lagi. Terima kasih banyak. Sehat selalu semuanya ya. Terima kasih, sampai jumpa. Bye-bye.